Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa menikmati transportasi umum gratis. Namun syaratnya harus memiliki Kartu Pekerja Jakarta atau KJP, dan berikut langkah-langkah membuat KJP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi sejumlah golongan. Salah satunya pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah. Namun untuk pekerja yang menerima fasilitas ini harus mempunyai Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Pekerja yang ingin mengajukan KPJ harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji terbaru, dan surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan. Pekerja kemudian mengunduh format pengajuan KPJ. Formulir yang telah diisi lengkap dikirim melalui email ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan ke kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Setelah mendaftar, Disnakertrans DKI Jakarta akan memverifikasi data pekerja. Usai verifikasi disetujui, pemohon diminta membuka rekening Bank DKI dengan minimal deposit Rp50.000. Selanjutnya, KPJ akan disalurkan oleh Disnakertrans DKI Jakarta bersama Bank DKI di titik-titik penyerahan yang telah ditentukan. Kartu ini kemudian bisa digunakan untuk menaiki bus Transjakarta, LRT, dan MRT gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Hamish Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kedatangannya untuk melihat perkembangan proses laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang dirinya buat pada Juli lalu. Hamish Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya untuk melanjutkan laporannya terkait dugaan pemberitaan dan konten-konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya. Hamish sendiri tak banyak memberi komentar terkait laporannya. Ia hanya memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kabarnya. Bang Hamish gimana? Bang Hamish gimana? Bang Hamish kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sementara itu, kuasa hukum Hamish, Sandi Arifin, membeberkan kedatangan kliennya untuk melengkapi berkas serta bukti diperlukan oleh penyidik. Terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli, dan kami juga sudah mendapat informasi ada beberapa yang kita laporkan itu akunnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Laporan ini bermula ketika ramai di media sosial kabar yang menyatakan perusahaan miliknya diduga tak membayar gaji karyawannya. Ia sendiri enggan mengungkapkan total kerugian, namun memastikan nama dan reputasinya tercemar akibat pemberitaan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Menurut Prabowo, pendirian pabrik tersebut merupakan salah satu prestasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Kompleks Petrokimia di Cilegon, Banten. Peresmian dihadiri sejumlah pejabat negara hingga kepala daerah setempat.
Prabowo juga mengaku mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo karena berdirinya pabrik ini juga ada andil dari Jokowi. Menurutnya, pendirian pabrik ini juga hasil kesepakatan atau lobi Jokowi dengan pimpinan Korea Selatan. Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau, ini dimulai di zaman beliau juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir. Proyek ini merupakan realisasi investasi besar Lotte Chemical di Indonesia yang mencapai 62 triliun rupiah untuk membangun kompleks petrokimia hilir berteknologi tinggi. Proyek ini merupakan salah satu investasi besar asal Korea Selatan dan menjadi simbol kuatnya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membantah soal dirinya dikendalikan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Prabowo juga menilai saat ini ada budaya yang seolah-olah mencari kesalahan Jokowi sebagai pemimpin yang sudah tidak menjabat. Kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang